الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Inilah Profesor Dr. Haji Hamka Haq MA yang lebih karib disapa Prof. Hamka. Politisi PDI Perjuangan ini terlahir di Desa Botolampe, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan pada 18 Oktober 1952. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum menjadi seorang wakil rakyat di Senayan, Hamka Haq adalah seorang guru agama yang bergelar sarjana muda nan bergelimang prestasi. Ibunya bernama Siti Hawa, sedangkan ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Qadir, pengasuh cabang pondok pesantren Darul Dakwah di desanya. Pria berdarah Bugis ini menikah dengan Hajah Darmawati dan telah dikaruniai 9 anak. Sejak berkiprah sebagai anggota DPR RI, Prof. Hamka memboyong keluarganya tinggal di Jakarta. Prof. Hamka merupakan sosok pemimpin keluarga yang bijak, religius, dan menerapkan pola hidup sehat dalam keluarganya. Di masa kecilnya, Hamka Haq sudah gemar menghafal naskah pidato Bung Karno yang didapatnya dari seorang wakil camat yang kos di rumahnya pada waktu itu dan senang menggambar wajah Bung Karno di kelasnya. Saya itu lahir pada tanggal menurut dokumen yang ada ya, 18 Oktober 1952. Ya. Lahir di salah satu desa di Kabupaten Baru, namanya Desa Botolampe, ya kan. Lahir dari orang tua Kiai Haji Abdul Qadir dengan ya ibu saya adalah Siti Hawa. Ya, ayah saya itu pengasuh pondoknya sendiri, pondok pesantren. Cabang dari pondok pesantren pusat Darul Dakwah Wali Irsad yang ada di Baru juga, tapi di kecamatan lain Bangkoso. Ya, bikin cabang di desa saya, Botolampe itu. Dan itu pesantren setelah terjadi apa ya, Anda tahu pemberontakan DITI kan. Akhirnya itu pesantren dulu waktu saya masih kecil tidak aktif karena ayah saya diculik. Diculik awalnya ke oleh DITI ke hutan, tapi berhasil lolos. Tidak lama, mungkin hanya sebulan 2 bulan lolos. Tapi pesantrennya jalan tidak tertib lagi. Iya ya. Ya, kemudian setelah rumah kami dibakar oleh DITI itu, kami berhijrah ke desa lain di kecamatan itu juga, yang merupakan ibu kota kecamatan waktu itu, yaitu Desa Ele namanya. Ya. Pada waktu pindah itu Pak Prof usia berapa? Waktu itu sudah usia kelas 5 SD. Berarti berapa ya? 11 tahun barangkali. 11 tahun. Ya, kelas 5 SD. Dan di rumah saya waktu itu di Ele itu, karena Ele merupakan ibu kota kecamatan dan rumah saya termasuk rumah yang
Meskipun rumah kayu tapi rumah yang agak bagus di kampung itu. Iya. Disitulah istilahnya sekarang kos ya. Seorang wakil camat. Ya. Ya, wakil camat itu masih bujang. Kira-kira umurnya 25 tahun ya, tapi masih bujang. Yang menguntungkan saya waktu itu karena wakil camat itu seluruh pidato-pidato Bung Karno dibawa ke rumah. Ya, naskah-naskahnya ya, koran-koran mengenai Bung Karno juga dibawa ke rumah. Jadi saya mulai di situ jatuh cinta pada itu Bung Karno. Dan Hampir di situ. hampir sama saya hafal semua Bung Karno, pidato Bung Karno waktu itu ya. Dan kalau saya disuruh menggambar di sekolah, saya gambar Bung Karno. Di situ ya. Ya, tapi tidak lama kemudian, kira-kira 2 tahun, terjadi lagi 30S itu kan. Nah, ada semacam Orde Baru ini melakukan propaganda desoekarnoisasi. Seolah-olah kita harus membenci Bung Karno. Waktu itu kan. Ya, akhirnya ya untuk sementara kecintaan kepada Bung Karno terhenti dulu. Karena masih kecil, lihat foto-foto Bung Karno di rumah-rumah yang pas itu dicabut semua kan. Ya gitulah, sampai selesai di situ. Tapi saya juga memang di samping sekolah di SMP, juga sekolah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Ya. Jadi meskipun orang tua saya itu afiliasinya adalah Nahdlatul Ulama, tetapi orang tua saya juga diminta menjadi pembina sekolah Muhammadiyah oleh keluarga. Karena yang mendirikan sekolah Muhammadiyah itu, keluarga itu adalah juga keluarga kami semua. Mereka tidak mau menjalankan sekolah itu tanpa ikut orang tua saya, namanya dipasang sebagai pembina juga. Ya, jadi aneh aja. Ada NU tapi membina sekolah Muhammadiyah kan. Akhirnya saya dimasukkan di situ sekolah 4 tahun kira-kira ya, sekurang 3-4 tahun. Tamat dari situ masuk di sekolah NU di tempat lain, Madrasah At-Taufik namanya ya, di kecamatan lain, kecamatan Tanete Rilau namanya. Dari situ tamat, langsung sekolah ke Makassar tahun 1971 ya. Di Makassar menyelesaikan studi tahun 1978 awal kemarin. Jadi agak lama studinya, karena dulu kan ada istilah dulu sarjana muda dulu 4 tahun, baru lanjut lagi sarjana lengkap. Sarjana lengkap itu doktorandas istilahnya. Ya. Beda sekarang, langsung S1 itu 4 tahun selesai. Ya kan? Dulu itu 4 tahun ya, untung kalau bisa selesai sarjana muda. Saya termasuk cepat karena selesai 4 tahun sarjana muda. Dan pas juga 2 tahun selesai sarjana lengkap namanya, doktorandas. Ya. Sosok Prof. Hamka Haq dikenal karena kecerdasannya di bidang pendidikan. Pada tahun 1977, sebelum lulus kuliah, ia ditunjuk menjadi guru agama di Kabupaten Mamuju di Sulawesi Selatan. Ia menceritakan untuk sampai ke sekolah itu, ia harus memakai perahu. Selain diangkat menjadi guru agama, ia ditunjuk sebagai kepala sekolah dan madrasah di sana. Sebelum tamat sarjana lengkap, saya diangkat menjadi guru agama di satu kabupaten yang paling terpencil di Sulawesi Selatan waktu itu, yaitu Mamuju. Ke Mamuju itu belum ada kendaraan mobil, harus dengan perahu, ya kan? Jadi kita harus dari Makassar ke ada namanya Majene, kira-kira 300 kilo, 400 kilo dari Makassar. Baru dari Majene lagi ke Mamuju itu 150 kilo darat, tapi tidak ada kendaraan darat, harus melalui perahu 1 malam 1 hari. Itu tahun 1977. Ya awal 77 gitu. Dan Pak Prof menikmati itu? Ya waktu itu saya, karena memang
rata-rata orang Bugis kan terbiasa naik perahu-perahu ya. Jadi saya naik perahu itu biasa-biasa aja. Padahal kalau dipikir sekarang sudah mulai juga rasa takut. Sekarang karena sudah bayangkan wah, ombaknya besar. Saya seorang yang barangkali satu-satunya di antara pegawai Departemen Agama di sana itu yang sarjana muda, kandidat sarjana lengkap. Maka saya langsung ditunjuk kepala sekolah. Jadi begitu diangkat guru agama, langsung mengepalai sekolah. 2 sekolah saya kepalai. Kepala Madrasah Sanawiyah dan Kepala Madrasah Aliyah. Nah, nanti setelah kemudian selesai sarjana itu harus disesuaikan dulu ijazahnya dengan pangkat di kepegawaian. Tapi saya tidak bisa karena pimpinan saya yang belum sarjana itu masih golongan 2, tidak bisa dilangkahi menjadi golongan 3 ke atas ya. Itu dunia kepegawaian begitu ya. Jadi saya minta pindah, ya pindahlah. Jadi pernah pindah ke namanya Kabupaten Sopeng, kemudian pindah lagi ke Kabupaten Barung, itu kelahiran saya. Ya karena orang tua meninggal, saya datang untuk menjadi tulang punggung keluarga di situ. Setelah sekian lama, akhirnya Hamkahak kembali lagi ke Kabupaten Baru untuk menjadi tulang punggung keluarganya pasca sepeninggal ayahnya. Di Kabupaten Baru, Hamkahak melakukan editing skripsinya yang berjudul Revisi Terhadap Ahmadiyah, yang kemudian dikirim ke Jakarta dan diterbitkan oleh Buya Hamka di majalahnya yang bernama Panji Masyarakat. Dari situlah Hamkahak dikenal di Jakarta dan banyak memintanya untuk melanjutkan ke pasca sarjana di IAIN Jakarta. Di Baru itu saya menyelesaikan edit atau mengedit skripsi saya. Skripsi saya itu adalah koreksi terhadap Muhammadiyah. Koreksi terhadap Ahmadiyah. Nah, saya edit kembali secara baik, lalu saya kirim ke Jakarta, diterbitkan oleh Buya Hamka melalui majalah Panji Masyarakat. Nah, itulah yang membuat saya dikenal di Jakarta. Nah, setelah dikenal di Jakarta, saya mudah untuk ini, banyak yang minta saya kuliah di pasca sarjana IAIN Jakarta karena waktu itu hanya ada 2 pasca sarjana di Departemen Agama waktu itu, hanya ada di Jakarta dan Jogja. Ya, saya diminta kalau bisa lanjutkanlah katanya kuliahnya ke Jakarta. Jadi ya saya hijrah untuk kuliah di Jakarta. Jadi saya juga termasuk salah satu yang pertama kali orang yang kuliah di IAIN Jakarta pasca sarjana yang bukan dosen. Syaratnya kan harus dosen. Ya, tapi karena banyak orang yang mengapresiasi saya dengan buku tadi itu, saya masuk menjadi mahasiswa di sana di Jakarta Ciputat. 4 tahun kemudian saya selesaikan doktor di sana. Lalu kembali langsung diminta oleh IAIN waktu itu, sekarang sudah UIN Alauddin untuk mengajar. Waktu itu IAIN Alauddin Makassar membuka pasca sarjana juga, baru membuka. Jadi saya diminta mengajar mata kuliah usul fikih, metodologi hukum Islam. Karena itu disertasi saya di sana. Di samping juga waktu itu Menteri Agama Pak Munawir Sajali namanya, beliau minta saya untuk menjadi asistennya mengajar di IAIN Makassar karena beliau kan sebagai menteri tidak bisa pergi pulang ke Makassar, kan beliau dipasang dosen di sana, ilmu politik Islam. Saat ini Prof. Hamka menjadi anggota Komisi 8 DPR RI.
Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil 2 Jawa Timur yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo. Ditanya soal alasannya memilih PDI Perjuangan, Prof. Hamka Haq menjawab bahwa memang sejak kecil ia sangat menyukai naskah pidato Bung Karno yang nasionalis. Ia memilih tujuan besar untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia secara nasional. Waktu saya menjelang pemilu 2014, itu waktu itu status saya adalah dosen IAIN Alauddin ya. Dan saya pikir bahwa masih jarang akademisi yang masuk di DPR, sehingga nasib soal pendidikan tidak begitu menggembirakan ya. Mutu pendidikan semakin melorot, bahkan pernah ranking 114 ya. Makanya saya tertarik bagaimana memperbaiki mutu pendidikan melalui kurikulum, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan itu harus berjuang melalui DPR ya kan. Karena memang banyak orang yang berbicara soal pendidikan di DPR waktu itu, mungkin juga waktu sekarang, tapi orientasi pemikirannya itu adalah proyek-proyek ya. Bagaimana berapa proyek gedung ini harus dibangun untuk sekolah, berapa alat-alat sekolah, alat peraga akan disebar di sekolah-sekolah, itu aja proyek apa ya, bermain proyek lah gitu kan. Jarang yang memikirkan soal mutu pendidikan dalam arti kecerdasan anak ya, dan juga nasib guru-guru, nasib dosen gitu. Itu yang saya pikir gitu. Sehingga saya ingin mewakili mereka berjuang di DPR. Itu dia motivasi saya masuk DPR. Masuk Komisi 8 DPR RI, ternyata itu hanya sebagian dari dunia pendidikan yang bisa kita bekerja samakan. Karena di Komisi 8 itu mitra kerjanya adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dan juga Kementerian Perempuan dan Anak. Nah, di situ mungkin Kementerian Perempuan dan Anak ada sedikit kaitannya karena demi pembelaan terhadap anak-anak supaya tidak banyak anak yang putus sekolah. Juga di Kementerian Agama ada sebagian karena di situ maka orientasi adalah madrasah ya, madrasah dan juga perguruan tinggi agama. Tapi perguruan tinggi umum itu tidak dibahas di situ di Komisi 8, adanya di Komisi 10 ya. Tapi mungkin dengan masuk di DPR saya bisa berkonsultasi dan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Komisi 8, Komisi 10 maksud saya, supaya dunia pendidikan umum yang mereka menjadi mitranya di sana lewat Kementerian Dikbud, Pendidikan Nasional, dan juga Kementerian Dikti, mungkin di sana bisa kita komunikasi atau konsultasi atau tukar informasi bagaimana seharusnya dunia pendidikan ini kita tingkatkan mutunya.
Sebagai anggota DPR RI di Komisi 8, Hamka Haq rajin menghadiri sidang-sidang di gedung parlemen di Senayan, Jakarta Pusat. Pada saat Pro TV berkesempatan mengikuti aktivitasnya di Senayan, Hamka Haq bersama anggota lainnya tampak menggelar sidang paripurna istimewa. Kemudian, usai melakukan paripurna di ruang utama sidang, Hamka Haq kemudian melanjutkan rapat di Komisi 8. Ada banyak hal yang disampaikan olehnya tentang kondisi di dapilnya, yakni Pasuruan dan Probolinggo. Bapak Pimpinan dan Bapak atas nama BNPB, ini tadi banyak dibicarakan soal banjir. Ya, yang saya ingin singgung di sini adalah soal kebakaran hutan. Di sini ada poin bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan melalui penyiapan dan pelaksanaan konsep pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan kebakaran. Ya, mungkin kita mau bertanya-tanya seperti apa konsep itu. Apakah konsep itu nanti berkaitan dengan pencabutan? Sebab saya dengar ada memang apakah itu peraturan pemerintah atau peraturan provinsi, kabupaten setempat ya, yang memberi kesempatan untuk membakar hutan. Ya. Pernah saya dengar di berbaca juga di koran, pernah saya baca. Apakah itu termasuk upaya itu pencabutan itu? Sebab kalau hanya kita berusaha begini lalu ada aturan atau hukum yang membolehkan, masyarakat tetap membakar hutan. Jadi kita harus melawan kebijakan itu meskipun dari pusat. Ya, jadi kita minta supaya pengambil kebijakan di pusat, kalau ada memang di pusat memberi kewenangan membakar hutan, apa itu sebanyak 2 hektar dan sebagainya, itu harus dihapus. Tidak boleh ada lagi seperti itu. Nah, kemudian telah ditampilkan di televisi sejumlah nama-nama perusahaan yang nakal yang membakar hutan, ya kan? Kami ingin juga sebenarnya BNPB menampilkan di sini perusahaan-perusahaan apa itu yang nakal itu, supaya kita tahu. Ya, jangan nanti hanya perusahaan itu daftarnya ada di Komisi 3 di mana. Kita harus tahu ini perusahaan yang nakal itu siapa, supaya kita kalau kita turun masyarakat, supaya masyarakat juga memberi hukuman terhadap perusahaan itu, ya kan? Jadi kalau saya, tolong Pak di lain kali dicatat perusahaan mana-mana saja yang pernah terbukti membakar hutan dan sekarang diproses oleh pengadilan. Karena
Jangan nanti ya, mudah-mudahan tidak. Jangan nanti ada anggapan bahwa BNPB ini dibayar oleh perusahaan itu sehingga tidak memasukkan nama-namanya di sini kan, harus diekspos Pak. Ya. Nah kemudian di sini ada angka mengenai angka yang korban banjir 1.081.472 orang. Ya memang cukup banyak juga ya, 1 juta lebih. Kemudian rumah terendam 47.053. Saya melihat dua angka ini sangat timpang. Mungkin angka rumah terendam ini rendah ini, mungkin lebih dari ini Pak. Karena kalau rumah terendam hanya 47.000, lalu yang mengungsi itu 1 juta lebih, maka setiap rumah itu berarti 22 orang. Rasa-rasanya tidak ada rumah yang 22 orang isinya Pak. Ya mungkin hanya 10 orang. Jadi mungkin ada rumah yang tidak tercatat ini. Mungkin angka ini rendah, mungkin ada sampai 70.000 rumah atau berapa kan? Kalau memang korban jiwanya ini Pak. Jadi salah satunya yang harus dievaluasi di sini, apakah korban jiwanya yang terlalu tinggi atau rumahnya yang rendah angkanya Pak. Tidak seimbang Pak ini. Kalau ini 47.000 saja, itu artinya setiap rumah 22 orang minimal. Dan di Indonesia ini belum ada rumah Pak yang tinggal, kecuali rumah orang Dayak Pak, yang paling tua panjang itu bahasa. Nah kemudian barangkali ini kan BNPB hanya menyebut provinsi, tidak menyebut kabupaten. Saya hanya ingin bertanya, apakah BNPB di sini sudah pernah mengunjungi ada suatu desa di Pasuruan yang bencana tetap itu, asal banjir pasti kena, asal ada hujan banjir. Iya banjir kronis, tidak pernah tidak banjir Pak. Namanya Desa Keraton, dekat ada jembatan di sampingnya itu. Kasihan di situ masyarakat. Jadi masyarakat di situ sudah siap-siap. Memang sudah siap-siap asal banjir dia naikkan televisnya lagi. Sudah itu turun lagi gitu. Ya jadi memang sudah siap untuk ya mengungsi setiap bulan minimal. Bukan mengungsi itu tapi memperbaiki letak barang-barangnya supaya tidak hanyut. Jadi mohon Pak kalau bisa jangan hanya berharap kepada BPBD setempat karena mungkin juga biayanya kurang dan ya ini Pak, desa kalau saya tidak salah namanya Desa Keraton itu Pak. Dan itu di poros Pasuruan Pak, bukan masuk di desa, di poros Pak. Begitu jalan itu jembatan ini memang rendah sekali itu begitu banjir naik ya. Terkait sepak terjang PDI Perjuangan di Indonesia, Prof. Hamka menyampaikan bahwa sesuai dengan ideologi Pancasila yang menegakkan sila kebangsaan dan diimplementasikan dengan Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan bermartabat di bidang budaya. Dan ini sudah dilaksanakan dalam bentuk nawacita atau 9 poin program utama Presiden yang diantaranya adalah pemberantasan korupsi. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran atau dari masyarakat kecil, serta pembangunan saat ini lebih fokus di Indonesia bagian timur. Dan PDI Perjuangan saat ini sangat concern dengan dua hal, yaitu pemberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang aktif melakukan tes urin kepada seluruh kader partai. Begitu ada kader partai yang terjerat narkoba dan melakukan korupsi, langsung di PAW atau dicoret. Sementara di Probolinggo, menurut Prof. Hamka, pengkaderan dirasa sudah bagus, bahkan bisa dikatakan bahwa di kota Probolinggo sendiri merupakan sarangnya PDI Perjuangan di tingkat daerah.
Iya, jadi ini kan PD Perjuangan menginginkan agar kader-kader baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah-daerah itu adalah sejalan dengan program umum partai. Di samping tadi pengkaderan atau kaderisasi, juga yang sangat concern dilakukan oleh pimpinan kita, pimpinan kami dari Partai PD Perjuangan, dalam hal ini Ibu Mega, itu sangat concern dalam dua hal, yaitu pemberantasan korupsi dan juga pemberantasan narkoba. Jadi mungkin ini juga keunggulannya, salah satu-satunya partai yang selalu melakukan tes urin pada setiap event, apakah itu event pilkada, event legislatif, mulai dari pusat sampai ke bawah, itu dilakukan tes urin untuk mengetahui apakah kader kita ini tercemar narkoba atau tidak. Sekali ketahuan tercemar, itu akan dicoret namanya. Apakah sebelum menjadi anggota legislatif, baik sesudah menjadi, kalau memang terlibat akan dicoret dan diganti, di PAW-kan. Ya, intens dilakukan. Itu barangkali yang barangkali di partai lain tidak seperti itu. Demikian juga kami dari segi korupsi, misalnya kalau ketahuan memang begitu ada keterangan bahwa yang bersangkutan korupsi, langsung dipecat oleh Ibu Ketua Umum, karena Ibu Ketua Umum tidak mau sama sekali PD Perjuangan tercemar dalam dua hal tersebut, narkoba dan korupsi. Tentu hal-hal lain yang lainnya yang negatif juga kita tidak ingin, tapi yang paling utama sangat tidak disenangi oleh Ibu Ketua Umum adalah ini. Kalau ada kader yang tercium korupsi atau tercium terlibat narkoba, oke, enggak mengambil hari itu juga dicoret. Iya, itu ada keunggulannya. Saya melihat di Kabupaten Probolinggo sudah cukup bagus. Begitupun juga di kota ya? Di kota sudah cukup bagus sekarang ini. Meskipun sedikit kemarin kita sayangkan karena di kota itu seharusnya kita menang mutlak untuk pemilihan presiden, tapi kita kalah. Ini suatu hal yang sangat mengecewakan Dewan Pimpinan Pusat, dan kami sangat beruntung karena masih ada yang menang, yaitu kabupaten ya. Kabupaten. Ini yang kami sangat sesalkan karena di kota itu kan wali kota kita, DPR kita semua ya mayoritas di situ. Bahkan ya boleh dikata kota itu merupakan sarangnya ya PD Perjuangan. Ya, kandangnya PD Perjuangan. Dan salah satu bentuk pengabdiannya kepada negara, Prof. Hamka juga akan merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia agar 4 pilar berbangsa dan bernegara bisa masuk ke kurikulum pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Itu agar nilai ketuhanan dalam bangsa ke depan dapat terpelihara. Sebab selama ini banyak yang sudah melupakan Pancasila, dan ini dirasa berbahaya bagi generasi ke depannya. Jadi memang salah satu yang penting dalam rekomendasi itu adalah kita mengusulkan agar Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan kebinekaan itu atau 4 pilar ini masuk dalam kurikulum pendidikan dari jenjang terbawah sampai ke atas. Mengapa demikian? Karena hanya dengan cara sosialisasi 4 pilar itu, ketuhanan bangsa ke depan dapat kita pelihara. Selama ini banyak orang yang sudah melupakan apa itu arti Pancasila, bahkan mereka meremehkan Pancasila. Ini cukup berbahaya bagi generasi mendatang. Karena itu kami mengusulkan agar Pancasila terutama dan juga nanti diikuti oleh Undang-Undang 45, NKRI dan kebinekaan masuk dalam kurikulum agar mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi masyarakat paham apa itu Pancasila dan bagaimana mengamalkannya dalam hidup keberagaman kita, karena di sekitar kita ada orang lain, etnis lain, agama lain.